Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Afisa dari Universitas Bina Dharma, Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. NIM saya 171410062 dari kelas SI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan kelompok kami, yaitu chapter 9, Managing Investment in Information System and Technology, atau mengelola investasi dalam sistem dan teknologi. Di sini ada mengelola investasi dalam sistem dan teknologi. Informasi portofolio. Aplikasi akan mencangkup berbagai investasi SI atau TI yang berbeda yang telah diidentifikasi sebagai perkembangan baru atau peningkatan signifikan pada sistem yang ada. Sebelum sumber daya ditugaskan dan pengembangan dimulai, beberapa langkah lain perlu diambil, termasuk menetapkan manfaat yang diharapkan dari investasi, membenarkan biaya sistem, perubahan teknologi, dan bisnis yang terlibat, dan mengalokasikan prioritas untuk pengembangan individu di seluruh portofolio. Ada beberapa masalah utama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan manajemen investasi sistem informasi atau teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan investasi dalam sistem informasi dan teknologi terkait menggunakan berbagai cara untuk menilai manfaat. Yang kedua, menentukan prioritas dengan mempertimbangkan kisaran manfaat ekonomi dan jenis bisnis lainnya, kendala sumber daya, dan faktor-faktor logis yang diutamakan. Yang ketiga, proses untuk mengelola realisasi manfaat yang diharapkan. Dan yang terakhir, menilai risiko investasi berdasarkan karakteristik aplikasi dan pendekatan manajemennya. Baiklah, di sini mengevaluasi investasi SI atau IT. Di sini informasi dan sistem mendapatkan manfaat dan bagaimana mereka dapat dikuantifikasi. Untuk membantu dalam membenarkan investasi, mereka mempertimbangkan 3 jenis aplikasi utama sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pengganti menggantikan orang dengan ekonomi menjadi kekuatan pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, komplementer meningkatkan produktivitas organisasi dan efektivitas karyawan dengan memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan cara baru. Yang ketiga, inovatif mencapai keunggulan kompetitif dengan mengubah praktik perdagangan, menciptakan pasar baru, dan lain-lain. Di sini ada beberapa 5 teknik dasar untuk mengevaluasi manfaat. Yang pertama, analisa manfaat biaya tradisional yang memungkinkan peningkatan efisiensi dalam proses organisasi yang dihasilkan dari otomatisasi. Yang kedua, penghubungan nilai yang memperkirakan peningkatan kinerja bisnis, bukan hanya penghematan yang dilakukan dari peningkatan keterkaitan antara proses atau kegiatan. Yang ketiga, akselerasi nilai yang mempertimbangkan ketergantungan waktu dari manfaat dan biaya di departemen lain untuk perbaikan. Hal ini menyiratkan bahwa manfaat dapat terjadi di bagian lain dari bisnis, bukan hanya di mana sistem sebenarnya diterapkan. Yang keempat, restrukturisasi nilai yang mempertimbangkan produktivitas yang dihasilkan dari proses dan perubahan organisasi dan perubahan peran pekerjaan. Dan yang terakhir, evaluasi inovasi berupaya memperkirakan nilai bisnis baru atau praktik bisnis baru yang memanfaatkan informasi sistem atau informasi teknologi. Selanjutnya, di sini aplikasi strategi.
Fakta bahwa aplikasi dianggap strategis menyiratkan bahwa itu adalah bagian integral atau mencapai aspek strategis bisnis masa depan. Jelas, penting untuk biaya investasi dan, jika memungkinkan, menempatkan angka pada manfaat potensial, bahkan jika yang terakhir hanya rentang atau urutan besarnya, bukan perkiraan yang cocok untuk perhitungan arus kas diskon. Strategi yang paling tepat untuk bagian matriks ini adalah perencanaan pusat, di mana peluang dan ancaman SI atau TI dipertimbangkan bersama dengan masalah dan strategi bisnis. Oleh karena itu, suatu aplikasi akan mendapatkan keputusan go no go berdasarkan seberapa langsung terkait dengan tujuan bisnis dan strategi tertentu. Manfaat akan berasal dari mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mengaktifkan perubahan bisnis yang diperlukan, bukan dari sistem saja. Di sini aplikasi berpotensi tinggi. Inti dari proyek berpotensi dasar adalah bahwa manfaatnya tidak diketahui dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manfaat yang tersedia dan bagaimana mereka dapat dicapai. Ini harus dibenarkan atas dasar yang sama dengan jenis R&D lainnya, dan lebih disukai dari anggaran lead bank umum daripada dana SI atau TI. Investasi SI atau TI ini harus dianggap sebagai objektif dan subjektifnya dengan investasi bisnis lainnya. Pendekatan portofolio memungkinkan keseimbangan bervariasi sesuai dengan kontribusi yang diharapkan diperlukan. Di sini ada yang mengatur prioritas untuk aplikasi. Prioritas perlu ditetapkan dalam jangka pendek untuk memungkinkan penggunaan sumber daya terbaik dalam waktu tunggu akuisisi untuk sumber daya lebih lanjut. Dengan asumsi ini sebenarnya dapat diperoleh. Ada beberapa 3 faktor perlu dimasukkan dalam penilaian prioritas. Yang pertama, apa yang paling penting untuk dilakukan berdasarkan manfaat yang diidentifikasi. Yang kedua, apa yang mampu dilakukan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, apa yang mungkin berhasil berdasarkan risiko kegagalan setiap investasi. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Kurang atau lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.